Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Bapak Kepala SMK PGRI yang saya hormati, segenap para bapak, para ibu, pembina SMK PGRI, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih bisa melakukan banyak aktivitas, sekalipun kondisi bangsa dan negara kita ini dalam keadaan sakit. Alhamdulillah kita tetap sehat, tidak ada halangan apapun. Karena itulah tidak ada ungkapan yang paling pantas untuk kita sampaikan selain ungkapan syukur kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk baginda yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita teladani, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing dan meluruskan kita pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini merupakan hari yang teristimewa buat saya, sehingga saya dalam kesempatan ini bisa tampil secara online. Tentunya kondisi yang tidak biasa saya lakukan, sehingga bisa jadi apa yang ada di hati saya karena suasana psikologis yang kurang mendukung, sehingga apa yang ada dalam hati tidak sama dengan yang saya ungkapkan. Oleh karena itu, mohon maaf sebelumnya manakala nanti apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan kurang berkenan untuk anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, syukur kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Sebab yang demikian ini tidak semua orang dipertemukan oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang tahun-tahun dulu masih bisa bersama kita, sekarang sudah tidak lagi kita temukan. Banyak saudara-saudara kita yang dulu bersama-sama kita, tetapi sekarang dalam kondisi sakit. Bahkan beberapa waktu yang lalu berjalan sampai hari ini, masih banyaknya warga bangsa Indonesia yang terjangkit dengan COVID-19. Oleh karena itu, kiranya ini patut kita jadikan kesempatan kita manfaatkan untuk kita isi sebanyak-banyaknya
dan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang berbahagia, orang salaf, yaitu orang yang pernah hidup di zaman sahabat, di zaman tabi'in maupun di zaman tabi'it tabi'in, dulu itu saking kepinginnya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka mereka itu tidak tidur bermalam-malam selama 6 bulan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, mereka menangis, mereka meratap kepada Allah, minta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tujuan apa? Tujuannya tidak lain adalah supaya mereka ini dapat menambang dan mengeruk pahala yang sebesar-besarnya yang hanya dapat diperoleh dalam bulan Ramadan. Anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah, kita semua tanpa meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, secara otomatis kita sudah diberikan, tanpa harus bermalam-malam tidur menangis, merengek-rengek kepada Allah. Kita sudah diberikan oleh Allah hidup bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu hal ini harus kita sambut dengan rasa bahagia dan bangga. Tetapi sayangnya kita masih sering menemukan orang-orang di sekitar kita yang malah mengeluh dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan, lantaran beralasan kalau puasa nanti lapar, capek, lemah, mengantuk, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak tergolong golongan manusia jenis yang seperti ini. Sebaliknya, kita termasuk golongan orang-orang yang merasa bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Sebab orang yang bahagia itulah yang sesungguhnya merupakan tanda orang itu nanti akan diselamatkan oleh Allah dari sengatan api neraka. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, "Man faraha bidukhuli Ramadan faqad haramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa orang yang merasa bahagia dengan hadirnya bulan Ramadan, niscaya orang ini akan diharamkan oleh Allah jasadnya dari api neraka. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah, kita tidak saja dipertemukan oleh Allah, tetapi sudah masuk pada bulan Ramadan, bahkan berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Maka sesungguhnya dalam bulan ini merupakan masa-masa terbaik, karena pada saat inilah kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Di samping itu, anak-anakku sekalian, tidak ada yang akan menjamin apakah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Karena itulah, sekali lagi,
mari kita isi, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, mumpung kita diberi anugerah oleh Allah bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang berkah, dan bulan yang banyak mengandung hikmah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, selanjutnya setelah kita berada di bulan Ramadan, utamanya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita manfaatkan? Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari terakhir di bulan Ramadan dengan amal ibadah yang tentunya sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara hal-hal yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah beriktikaf di masjid, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan oleh istri-istrinya. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sekarang ini musim COVID-19. Tentunya kalau kita memahami makna bahwa iktikaf itu tempatnya di masjid, maka iktikaf pun tidak bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan kalau hari ini beralasan dengan adanya tidak bisa beriktikaf di masjid karena masjidnya di lockdown, maka di tahun-tahun yang akan datang ini bisa kita amalkan. Apa iktikaf itu? Iktikaf itu adalah berdiam di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan asal-asalan diam di masjid menunggu teman, menanti berbuka bersama dengan yang lain. Bukan seperti itu. Tetapi niatnya semata-mata adalah beribadah. Misalnya kita bisa mengisi dengan sholat sunnah. Kita bisa mengisi dengan membaca Al-Quran. Bisa kita isi dengan zikir, kita isi dengan yang lain-lain. Anak-anakku sekalian, ini yang pertama yang seharusnya bisa kita lakukan. Untuk sementara karena tempatnya tidak memungkinkan, itu semua bisa kita lakukan di rumah, tidak ada masalah.
Anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Selanjutnya, dalam mengisi 10 hari terakhir, yang bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini sungguh luar biasa pahalanya. Allah menghitung tidak per ayat, tidak per surat, tidak per juz, tetapi yang dihitung adalah huruf demi huruf. Sebagaimana hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanati. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan itu oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim itu tidak satu huruf, tetapi alif itu huruf tersendiri, lam huruf tersendiri, mim huruf tersendiri. Dengan demikian alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf, berarti pahalanya 30. Belum lagi dalam bulan Ramadan ini Allah masih melipat gandakan yang lebih banyak lagi. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Yang ketiga, mengisi malam-malam dengan sholat malam, sholat tahajud, sholat lail. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah contohkan kepada kita dalam satu hadis Anil Mughirah bin Syu'bah anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam shalla hatta tafahat qadamahu faqila lahum atakallafu hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Faqala afala akunu abdan syakura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, saking lamanya berdiri sampai kaki beliau membengkak. Melihat hal itu dikatakan kepada beliau, Rasul, kenapa engkau memaksa harus sholat malam seperti ini? Padahal bukankah dosa-dosamu yang terdahulu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah selayaknya saya ini bersyukur kepada Allah? Jadi para jamaah, berdiri bermalam-malam memang kalau dibandingkan dengan agungnya nikmat Allah, nggak ada nilainya sama sekali. Kita bisa memperhitungkan satu saja yang terkecil, yang barangkali mata saja kita tidak bisa menghitungnya. Berapa miliar, berapa ratus miliar, berapa triliun. Tidak ada yang bisa menilai harga kenikmatan Allah dari salah satu unsur mata ini saja. Jamaah rahimakumullah, anak-anakku yang sangat saya banggakan. Itulah sholatnya Rasulullah. Walaupun kaki beliau membengkak, tetap beliau melaksanakan. Bahkan beliau sudah diampuni. Terus kita-kita ini bagaimana? Kita-kita ini dosa kita sudah banyak.
siang, malam, pagi, petang, tapi kita tidak melakukannya. Jangankan yang pokok, yang wajib, jangankan yang sunnah saja, mohon maaf, jangankan yang wajib, yang sunnah, yang wajib saja kita kadang-kadang sering meninggalkan itu. Maka pada bulan Ramadan ini sekali lagi merupakan kesempatan untuk memperbanyak pahala. Yang berikutnya adalah yang bisa kita lakukan adalah mengencangkan sarung, menghidupkan malam-malam Ramadan dan membangunkan keluarga. Ini yang dilakukan Rasulullah. Sekali lagi, mengencangkan sarung. Para ulama memberi makna yang dimaksud dengan mengencangkan sarung itu adalah tidak melakukan hubungan suami istri. Mohon maaf. Ya. Jadi artinya sarung beliau dipakai kencang-kencang untuk dilakukan ibadah. Ini yang dilakukan Rasul. Jadi nggak enak-enakan tidur-tiduran. Ya. Kemudian juga menghidupkan malam-malam Ramadan. Kita tahu keberadaan kita di penghujung bulan Ramadan ini tidak menjamin kepada kita untuk bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Karena itu ayo, mumpung kita bertemu di bulan Ramadan, bulan yang Allah limpahkan pahalanya, bulan yang Allah mencincang para setan, membelenggu para setan, sehingga sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak berbuat kebaikan. Maka ayo pada malam-malam kita hidupkan. Jangan ada kesempatan terus tidak kita manfaatkan. Ini namanya tidak menghidupkan malam-malam Ramadan. Yang berikutnya yang dilakukan Rasulullah adalah membangunkan keluarganya. Jadi kalau hari-hari biasanya tidak seperti ini, tapi di akhir bulan Ramadan, di tanggal-tanggal 20 ke atas, keluarga dibangunkan oleh beliau. Sebagaimana hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahula al-'asru ay al-'asrul akhiru min Ramadan sa'ta mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah memasuki puluhan terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarganya. Anak-anakku sekalian, itu yang dilakukan Rasulullah. Seandainya kita tidak seperti itu, ya paling enggak kita mendekatlah, jangan malah menjauh. Malah kadang-kadang ada saudara kita ini, ketika musim-musim puasa begini di warung metongkrong, ya, menyombongkan diri seakan-akan mereka itu berani kepada Allah. Ya, maka orang yang seperti ini celaka. Kami ingatkan. Insya Allah anak-anak SMK PGRI tidak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan. Selanjutnya yang bisa kita lakukan, anak-anak, adalah berderma. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada bulan Ramadan yang seperti ini menjadi orang yang
lebih dermawan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam satu hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadun nasi bil khair, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi sahri Ramadan, dan ketika bulan Ramadan beliau itu lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Anak-anakku sekalian, barangkali sejenak sebagai ilustrasi, Ibunda Ummu Salamah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah pada suatu hari didatangi oleh Rasulullah dengan muka yang begitu pucat, sehingga istri beliau Ummi Salamah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah engkau sakit sehingga muka engkau kelihatan pucat seperti itu?" Apa anak-anakku jawabannya? "Saya tidak sakit, saya tidak sehat." Lalu karena apa Rasul engkau kok pucat? Iya, saya teringat di rumah ini ada 7 keping uang dinar yang kemarin saya peroleh. Sekarang ini saya simpan di balik bantal, belum saya bagikan kepada fakir miskin. Jadi belum membagikan hartanya kepada fakir miskin, beliau merasa pucat, merasa takut seperti ini. Bandingkan dengan diri kita, ketika mau memberikan mungkin pucat dulu, seperti itu. Anak-anakku sekalian, selanjutnya di hari-hari terakhir ini, marilah kita semua manfaatkan untuk mencari kemuliaan pada hari spesial yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, yakni malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu sebagaimana disabdakan beliau adalah berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri. Carilah malam-malam Lailatul Qadar itu pada hari-hari ganjil dalam 10 hari terakhir itu. Tentunya ini sudah banyak disampaikan oleh para mubaligh, para ustadz, ya. Begitu besarnya pahalanya, dilipat gandakan semua amal sebanyak senilai 1000 bulan. Padahal 1000 bulan itu nilainya belum tentu usia kita ini mencapai 1000 bulan. Kalau kita melakukan kegiatan ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah pahala kita akan bertumpuk-tumpuk, dan inilah kebanggaan kita yang bisa kita jadikan bekal modal kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini merupakan yang terakhir adalah untuk melakukan umrah. Umrah di bulan Ramadan ini diperintahkan. Karena apa? Nilainya umrah di bulan Ramadan ini dikatakan sama dengan menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Umrah di bulan Ramadan
punya nilai yang sama dengan melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu banyak sekali kaum muslimin yang ingin mendapatkan pahala yang sebesar ini, mereka berusaha untuk bisa melakukan umroh di bulan-bulan Ramadan ini. Walaupun umroh di bulan-bulan Ramadan itu biasanya 2-3 kali lipat harganya, tapi demi untuk memperoleh kemuliaan dari Allah, mereka tidak segan-segan untuk tetap berusaha melakukan umroh di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tentunya tadi sudah saya katakan, manakala apa yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang kurang enak didengar, kiranya itu adalah kesalahan saya. Tetapi kalau itu adalah kebenaran, sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Aqulu qawli hada fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fayaqadil mustaghfirun. Dan akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan kekuatan, memberikan kemudahan, memberikan ketenangan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.